Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Insyaallah mulai malam hari ini kita membacakan tafsir juz amma. Kita mulai dari surat yang pertama dari juz amma, itu surat Amma Yatasaalun atau surat An-Naba. Kita tahu bahwasanya Al-Qur'an diturunkan adalah untuk diamalkan. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Sungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan, tetapi orang-orang hanya membatasi pengamalannya dengan membacanya. Sebab orang menyangka kalau baca Al-Qur'an sudah cukup, padahal tidak. Baca Al-Qur'an itu adalah sarana untuk bisa memahaminya, dan memahami adalah sarana untuk mengamalkannya. Jadi kalau orang sudah baca Al-Qur'an dengan baik, ya, masih ada tahapan berikutnya, berusaha memahaminya. Kalau sudah memahami dengan baik, kemudian berusaha mengamalkannya. Oleh karenanya di antara cara kita untuk bisa mengamalkan Al-Qur'an dengan baik, kita harus mengerti apa kandungan dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah berkata, "Fa qira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairun min qira'ati khatmatin bi ghairi tadabburin wa tafahumin." Bahwasanya membaca satu ayat saja dalam Al-Qur'an, satu ayat saja, tapi dengan merenungkan, dengan memahami, itu lebih baik daripada menghatamkan Quran tanpa dipahami. Kenapa? Karena yang menambah iman itu yang kita pahami. Kalau kita pahami satu ayat, itu menambah iman kita, menambah ketakwaan kita, menambah khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting kita mendalami apa kandungan risalah yang Allah kirimkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kebahagiaan, kitab Al-Qur'an. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami turunkan Al-Qur'an kepada engkau Muhammad bukan untuk kau sengsara, tapi agar kau bahagia. Nah, bagaimana kita bisa bahagia dengan Al-Qur'an? Caranya kita berusaha memahami apa isi Al-Qur'an tersebut, ya. Maka insyaallah pada malam ini, hari ini kita berusaha untuk memahami isi dari Al-Qur'an. Sebelum saya masuk pada surat An-Naba, yang perlu saya ingatkan bahwasanya kenapa kita memilih juz amma? Karena juz amma itu rata-rata sudah dihafal oleh kaum muslimin. Coba saya ingin tahu yang sudah hafal juz amma angkat tangan. Satu. Enggak usah takut riya, juz amma aja riya. Saya ingin tahu. Kalau hafal 30 juz baru riya. Juz amma coba yang sudah hafal angkat tangan. Bapak-bapak. Alhamdulillah, masih sedikit. 10% enggak ada. Setengah juz amma yang sudah hafal, setengah juz amma. Qul huwallahu ahad, ada yang sudah hafal? Berusaha, ya, seorang sebelum meninggal dunia sudah hafal apa? Juz amma, ya. Saya sering memotivasi kawan-kawan setiap saya ngisi pengajian tentang tafsir, saya bilang usahakan hafal juz amma. Kalau kita punya hafalan juz amma, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita naik mobil, kita bisa ngulangi, ya, juz amma, ya, waktu kita bermanfaat, ya. Tapi kalau kita enggak punya hafalan, ya susah, ya. Kita pun sholat sunnah pun semangat, sholat tahajud juga semangat. Kenapa? Ada hafalan yang kita hafalkan. Tapi kalau kita enggak punya hafalan, mau sholat malam juga gimana gitu. Mau jadi imam, istri jadi makmum juga gimana. Bacanya 3 kul terus, ya. Tambah 4 kul ya ayyuhal kafirun, ya. Mas kok baca itu terus? Ini surat yang Abi sangat cintai. Oleh karenanya, ya ikhwan, harus ada waktu untuk bisa menghafal apa? Juz amma. Anak kecil sekarang sudah hafal, masa kita enggak bisa hafal? Saya pernah menyampaikan perkara ini pertama kali saya buka juz amma di suatu tempat di saya ngisi pengajian di Al-Azhar di Sumarekon. Kemudian akhirnya ada seseorang yang tertarik. Setelah dia menghafal tinggal 3 surat, dia bilang, "Ustaz, alhamdulillah, sejak Ustaz bilang itu, saya sudah hafal juz amma kecuali tinggal 3 surat." Kecuali tinggal 3 surat. Dan belum selesai memang. Saya berharap kalau selesai juz amma, dia sudah hafal juz amma. Jadi insyaallah, ya, yang mau hafal juz amma angkat tangan. Yang mau. Yang mau aja ragu-ragu, yang mau. Saya ulangi, yang mau hafal juz amma angkat tangan. Yang penting niat dulu. Juz amma, hafal dulu. Juz amma. Insyaallah, ya. Bertekad. Kalau kita tekad, insyaallah Allah kasih jalan. Taib. Juz amma ini penting. Kenapa? Karena isinya banyak masalah iman.
menggugah keimanan tentang hari akhirat, tentang hari pembalasan, tentang neraka, tentang surga. Subhanallah, ini sangat penting untuk kita kehidupan sehari-hari yang kita sering lupa dengan akhirat, tenggelam dengan dunia, selalu mengejar dunia, yang dicari fulus terus, ya. Maka kalau kita punya hafalan juz amma, kita akan teringat terus, ditegur terus oleh hafalan kita, ditegur terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juz amma ini kenapa juga? Karena sering dibaca di masjid-masjid. Nah, kalau kita sudah tahu tafsirnya, kita jadi makmum enak. Kita dengar imam baca, kita tahu maksudnya. Ya, kita tahu maksudnya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Apa maksudnya? Kalau kita tahu tafsirnya enak. Oh, maksudnya begini. Ya. Kalau kita enggak tahu maksudnya ya sudah, ya. Al-qari'atu mal qari' wa ma adraka mal qari'. Apa maksudnya enggak tahu. Baca saja, ya. Oleh karenanya ini penting agar kita lebih khusyuk dalam salat, ya, karena yang sering dibaca oleh imam adalah surat-surat juz amma. Taib. An-Naba, kita masuk surat An-Naba. Surat An-Naba ya adalah surat Makkiyah. Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah surat-surat atau disebut ayat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi berhijrah. Terkadang dalam satu surat ada ayat yang Makkiyah dan ada ayat yang Madaniyah. Dalam satu surat terkadang ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Ya. Nanti akan kita dapati ayat-ayat tersebut seperti surat seperti dalam surat Al-A'la, surat Makkiyah, tetapi ada ayat qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang ditafsirkan oleh sebagian ulama, sungguh beruntung orang yang bayar zakat. Sementara zakat tidak diwajibkan kecuali di mana? Di Madinah. Sehingga mereka mengatakan semua ayatnya Makkiyah kecuali ayat ini, contoh. Ya, seperti itu. Contoh surat Al-Mutaffifin nanti kita dapatkan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Celaka orang-orang yang mengurangi timbangan. Kata mereka ini ayat Madaniyah. Karena Nabi menegur orang-orang yang tidak jujur dalam timbangan. Tetapi topik berikutnya tentang orang-orang kafir, berarti Makkiyah. Jadi terkadang dalam satu surat ada sebagian Makkiyah, ada sebagian apa? Madaniyah. Saya ulangi, apa itu Makkiyah? Bukan yang turun di Mekah, bukan. Apa itu Madaniyah? Bukan turun di Madinah, tetapi Makkiyah itu namanya tempat, tetapi untuk membedakan fase zaman. Namanya Makkah, tapi bukan berarti turun di Mekah, tapi maksudnya turun sebelum Nabi berhijrah. Disebut surat Madaniyah, ini istilah para ulama, bukan berarti turun di Madinah, tetapi turun setelah Nabi berhijrah. Contoh ada ayat turun di Mekah, tapi dia Madaniyah. Contoh firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Ini ayat dalam surat Al-Maidah termasuk ayat yang terakhir turun. Turunnya di Mekah, Nabi lagi haji. Tetapi namanya ayat Madaniyah. Kenapa? Karena dia turun setelah Nabi berhijrah. Lokasi turunnya di mana? Di Mekah. Tapi namanya ayat apa? Madaniyah. Paham? Itu. Contoh firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah, kemenangan. Tatkala Nabi menaklukkan kota Mekah, turunnya di Mekah, tetapi di ayat Madaniyah karena turun pada tahun 8 Hijriah setelah Nabi berhijrah 8 tahun. Taib. Adapun surat An-Naba, maka dia surat Makkiyah. Seluruhnya surat apa? Ayat-ayatnya seluruhnya apa? Makkiyah. Kita mulai ya. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya. Anin naba'il azim, ya. Tentang berita yang besar, ya. Ayat ini ya turun terhadap orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Jadi orang musyrikin itu mereka mengakui adanya Allah. Dan ini sudah sangat jelas. Mereka mengakui adanya Allah karena Ka'bah yang bikin nenek moyang mereka. Yang bangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan seluruh kaum Quraisy keturunan Nabi Ismail. Seluruh kaum Quraisy keturunan Nabi Ismail, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid ibn al-Mughirah, Uqbah bin Abi Mu'aid, semuanya. Semua orang-orang Quraisy keturunan Nabi Ismail. Sehingga mereka bangga dengan Ka'bah, sehingga mereka yang menjaga Ka'bah karena Ka'bah dibangun oleh nenek moyang mereka, yaitu siapa? Ismail bin Ibrahim.
dengan Ibrahim alaihi salam. Sehingga mereka mengenal Allah sudah sangat yang wajar. Karena waktu Nabi Ismail membangun Ka'bah, Nabi Ismail tentunya berdakwah. Sehingga dakwah tentang Islam sudah ada sejak zaman dahulu. Oleh karenanya waktu Abraha hendak menyerang hendak menghancurkan Ka'bah, kemudian Abraha didatangi oleh Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Abraha nyuri 200 ekor onta milik Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun datang berkata, "Wahai Abraha, kembalikan onta-ontaku." Kata Abraha, "Saya kira engkau datang untuk membela Ka'bahmu. Ternyata kau hanya minta kembali onta-ontamu. Ini ambil onta-ontamu." Apa kata Abdul Muttalib? "Ana Rabbul Ibil." Aku adalah pemilik onta-onta tersebut. "Walil Ka'bah Rabbun yahmiha." Ka'bah ada Tuhannya, ada pemiliknya. "Sayamna'uka minha." Dia akan membela ya Ka'bah itu. Jadi mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, makanya orang musyrikin mereka berhaji, mereka berumrah. Nanti kalau kita belajar sirah kita tahu Nabi setiap tahun berdakwah di Mina. Nabi pergi ke Mina dakwahi orang-orang musyrikin yang lagi apa? Hajian. Ente aja belum haji, orang musyrikin dulu sudah haji. Mereka hajian, mereka juga tawaf. Mereka musyrik itu kan. Mereka musyrik sehingga mereka memasukkan dalam haji mereka kesyirikan dan kebid'ahan. Kesyirikan mereka menyembah berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Kebid'ahan kalau mereka umrah, mereka kalau tidak dapat baju yang baru, maka mereka umrah telanjang. Ya, mereka tawaf telanjang. Jadi mereka punya keyakinan kalau kita tawaf enggak boleh pakai baju yang pernah digunakan untuk maksiat, harus baju baru. Jadi mereka cari baju baru atau enggak mereka pinjam baju dari orang Quraisy. Kalau mereka tidak dapat pinjaman dan mereka tidak bisa beli baju baru, mereka telanjang. Karena menurut mereka tidak pantas baju yang saya sudah pakai untuk maksiat, saya gunakan untuk apa? Tawaf. Jadi sering mereka telanjang, itu bid'ah. Baik. Yang mereka perselisihkan bukan adanya Allah atau tidak. Mereka semua tahu Allah ada dan ayat terlalu banyak tentang hal ini, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Kalau mereka engkau bertanya kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Siapa yang perjalankan matahari dan rembulan? La yaquluna Allah. Ini dalam bahasa Arab, la yaquluna Allah itu ada lam taukid, ada nun taukid. Seakan-akan Allah berkata, demi Allah, mereka sungguh-sungguh akan menjawab yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perdebatan antara Nabi dengan orang-orang musyrikin bukan masalah ada Allah atau tidak ada. Mereka bukan ateis. Mereka bukan ateis. Mereka musyrikin. Kenapa dikatakan musyrikin? Karena mereka menduakan Allah, mensekutukan Allah. Itu disebut dengan musyrik. Jadi jangan disangka mereka tidak percaya Tuhan. Jangan disangka mereka ateis. Mereka percaya sama Allah. Tetapi masalahnya mereka berbuat apa? Syirik. Sama seperti orang yang meminta ke kuburan. Dia juga musyrik. Kenapa? Dia berdoa kepada Allah tapi sesekali juga minta kepada penghuni kubur. Maka dikatakan dia menduakan Allah, mensekutukan Allah. Jadi ingat, kalimat syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab itu menunjukkan mereka beriman kepada Allah. Pembahasannya nanti insyaAllah ada sendiri. Tetapi ini sekedar sekilas saya ingin sampaikan bahwasanya yang mereka perdebatkan bukan ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Semua sepakat ada Tuhan. Makanya kalau antum baca sirah Nabi, seringkali orang-orang musyrikin bersumpah, demi Allah, demi Allah. Seringkali dalam buku sirah, demi Allah. Abu Jahal juga bilang apa? Demi Allah. Abu Lahab juga bilang apa? Demi Allah. Mereka semua percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara yang menakjubkan, waktu perang Badar, Abu Jahal berdoa. Nabi berdoa, Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Waktu mau perang Badar, Nabi berdoa. Semalam suntuk Nabi tidak tidur. Paginya Nabi berdoa, angkat tangan sampai selendangnya jatuh. Ternyata bukan cuma Nabi yang berdoa saja, Abu Jahal juga berdoa. Abu Jahal berdoa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath," dalam surah Al-Anfal. Kalau kalian minta keputusan, sungguh telah datang keputusan bagi kalian. Nabi Abu Jahal berdoa, "Allahumma ayyuna aqta'a lirrahim wa ja'ana bima lam na'rif fa ahinhul ghadat." Yang artinya, ya Allah, dia berdoa sama Allah. Ya Allah, siapa antara aku dan Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi? Karena Abu Jahal nuduh Nabi memutuskan silaturahmi. Gara-gara dia berdakwah, Quraisy pecah. Suami pisah dari istrinya, bapak ribut sama anaknya, kakak ribut sama adiknya. Ini semua gara-gara Muhammad. Dulu kita bersatu padu, gara-gara dia dakwah, pecah belah. Maka Abu Jahal meyakini Muhammad ini pemutus silaturahmi. Maka dia berdoa,
Allahumma, ya Allah, ayyuna aqta'alir rahim. Siapa di antara aku dan Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi dan datang dengan perkara yang kami tidak ketahui, maka binasakanlah dia hari ini. Ya. Ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tewaslah dia ya. Tapi intinya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan mereka menantang. Dalam ayat banyak sekali. Wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indak. Ya Allah, ini kalau benar Muhammad utusanmu ya Allah, famtir alaina hijaratan minas sama, turunkan hujan batu kepada kami. Kalau memang Muhammad ini yang kau utus. Jadi mereka percaya sama Tuhan, cuma mereka tidak percaya sama Muhammad sebagai rasul. Mereka tidak percaya adanya hari kiamat. Mereka seperti ayat yang kita dengar Imam baca. Wa idza ra'auka yattakhidunaka ila huzwan ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula. Kalau mereka melihat engkau wahai Muhammad, mereka ngejek kamu. Kata mereka, inikah yang diutus Allah? Masa begini modelnya diutus Allah? Mereka ngejek, tapi mereka tidak ribut tentang Allah, semuanya percaya Allah. Tidak ada satu ayat pun yang mereka ragu tentang adanya Tuhan, enggak ada. Jadi antum harus tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaum yang mereka percaya kepada adanya apa? Allah. Cuma mereka ragu dalam beberapa hal, di antaranya mereka ragu tentang adanya hari kiamat, di antaranya mereka ragu tentang tidak beriman dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Anin naba'il azim, amma yatasaalun." Ya, apa yang sedang mereka pertanyakan. Jadi ada isu besar di kota Mekah waktu itu. Isu apa yang sedang mereka bicarakan? Anin naba'il azim, tentang berita agung. Apa berita agung tersebut? Di sini ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan mereka mengingkari Al-Quran, ada yang mengatakan mereka mengingkari hari kebangkitan, ada di antara mereka mengatakan, para ahli tafsir mengatakan mereka mengingkari kerasulan Nabi SAW. Tiga perkara ini yang menjadi isu sedang beredar di kota Mekah, yang mereka perbicarakan, yang mereka debatkan, yang mereka diskusikan, jadi buah bibir di kota Mekah. Benarkah Muhammad utusan Allah? Benarkah Al-Quran firman Allah? Benarkah akan ada hari kiamat? Ini tiga pendapat di kalangan ahli tafsir. Namun yang lebih kuat kata para ulama yang sedang mereka perdebatkan dalam ayat ini, yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka khilaf tentang adanya hari kebangkitan. Ada yang menyangka ya hari kebangkitan tidak ada. Ada yang mengatakan ya mungkin ada hari kebangkitan. Ya. Dan yang benar adalah kaum muslimin yang meyakini adanya hari kebangkitan. Kata Allah, kalla saya'lamun. Sungguh sekali-sekali tidak benar persangkaan mereka bahwasanya hari kebangkitan tidak ada. Saya'lamun, mereka akan tahu. Tsumma kalla saya'lamun, dan sungguh kemudian mereka akan tahu adanya hari tersebut. Kenapa kata para ulama ya? Kenapa orang-orang kafir Quraisy tidak mau percaya sama hari kiamat? Karena mereka tidak mau dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita percaya hari kiamat repot. Kita mau begini haram, gitu haram. Enggak ada lah. Dan itu syahwat itu membentuk akidah. Syahwat itu mempengaruhi akidah seseorang. Betapa banyak orang tidak mau masuk Islam. Kenapa? Repot masuk Islam, bir haram, pacaran haram. Saya enggak mau masuk Islam. Sunat lagi, aduh, enggak lah. Jadi dia tidak mau digituin, dia enggak mau masuk Islam akhirnya. Dia enggak mau masuk Islam. Sama orang kafir kenapa tidak mau percaya sama hari kiamat? Karena konsekuensi dari perkara hari kiamat, mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan mereka tidak mau. Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana, dan berkata orang tidak berharap bertemu dengan kami. Ya, mereka tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau adanya hari kebangkitan, enggak mau. Kenapa mereka tidak meyakini? Karena syahwat mereka. Jadi syahwat itu mempengaruhi keyakinan apa? Seseorang. Keyakinan seseorang. Sehingga dia punya akidah karena dibangun di atas syahwat dia. Maka setelah itu ya jadi Allah bantah, apakah kehidupan seperti itu saja? Ya, jadi apakah semua terjadi tanpa ada pertanggungjawaban? Kalau kita tidak usah jadi enggak usah kita kuasai kota. Misalnya ada kepala RT aja, tapi dalam RT-nya itu ribut sana berkelahi dan dia diam-diam saja. Dia tidak bertanya, dia tidak menyelesaikan masalah, dia tidak minta pertanggungjawaban. Ini RT
Pintar apa RT Bahlul? RT Bahlul. Ini kalau ada Tuhan ciptakan makhluk sebanyak ini, yang satu zalim, yang satu membunuh, yang satu dibunuh, satu dibohongin, satu membohongin, satu merampas, satu dirampas, satu diperkosa, satu memperkosa, terus begitu saja hilang, tidak ada pertanggungjawaban. Kalau Tuhan begini modelnya, Tuhan Bahlul. Kita aja manusia kalau ada yang model seperti kita katakan ini pemimpin enggak beres begini. Masa dibiarkan begitu saja tidak ada pertanggungjawaban? Nah, apakah kehidupan alam semesta ini begitu aja berlaku tanpa ada pertanggungjawaban? Enggak mungkin. Pasti ada satu hari namanya hari kebangkitan dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Kemudian Allah berfirman setelah itu, Allah menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Jadi kalau kita belajar tafsir, kita bagi surat itu menjadi beberapa paragraf. Paragraf pertama sudah selesai. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Sudah satu paragraf. Sekarang paragraf baru. Allah jelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi hamparan? Mihada ya. Mihada antum lihat halaman 21. Dalam sebagian qiraah dibaca dengan mahdan. Mahdan, yaitu kasur yang disiapkan untuk bayi agar bayi tersebut tidur di atasnya. Mihadan artinya mumahadan. Jadi bumi itu diciptakan Allah dengan fasilitas Allah siapkan. Bukan Allah ciptakan bumi seperti planet Mars yang tidak ada isinya, tidak apa-apanya. Tidak, Allah ciptakan bumi mihadan, ay mumahadan, dengan disiapkan ada gunungnya, ada sungainya, ada pohon-pohonnya, ada bahan tambangnya yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Seperti bayi yang lahir sudah disiapkan apa? Kasurnya tinggal ditaruh, enak. Ya. Ya manusia tinggal olah sedikit saja. Tapi semua sudah disiapkan. Ya. Jalan gunung mudah didaki, tanah landai mudah dilewati, ya. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan kenikmatan tersebut. Aku yang menciptakan ini semua, kata Allah. Alam naj'alil arda mihada. Bukan kami yang telah menjadikan bumi terhampar dengan mudah untuk ditempati. Ya. Subhanallah, bumi ini begitu indah ya. Begitu apa? Indah ya. Dan mudah untuk ditempati, segala prasarana ada, ya. Semuanya tersediakan ya. Kemudian wal jibala autada. Dan bukankah kami telah menjadikan gunung-gunung sebagai autad? Autad itu pasak. Secara bahasa artinya pasak. Kalau kita mau bikin kemah, kita kan di ujungnya kasih tali, kemudian kita paku kayu atau pasak kita paku, baru kita ikat supaya kuat. Jadi paku tersebut harus masuk dalam. Mungkin kalau pakunya 10 cm, kita masukkan 7 cm. Tinggal 3 cm yang buat ngikat. Lebih banyak yang masuk dalam daripada yang buat ngikat. Itu tidak. Jadi Allah menamakan gunung dengan pasak 1400 tahun yang lalu. Ketika belum ada teknologi. Dan benar ternyata gunung itu punya akar menjulang ke dalam. Bukan cuma naik ke atas, dia juga punya akar menjulang ke dalam. Ya, fungsinya untuk mengkokohkan. Makanya dengan adanya gunung, bumi tidak bergetar. Di antara fungsi apa? Gunung. Karena gunung dijadikan pasak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang lihat gunung itu bukan pasir yang Allah timbun aja di atas gitu, enggak. Bukan batu yang Allah cuma taruh di atas bumi begini, enggak. Tapi dia menjulang ke dalam. Itulah disebut oleh Allah dengan autada, watad, yaitu pasak. Dan ini di antara mukjizat Al-Qur'an. 1400 tahun yang lalu Allah sudah sebutkan hal ini yang mungkin teknologi sama sekali tidak ada, yang mungkin belum dipikir oleh orang Arab Badui tatkala itu. Kemudian kata Allah, wa khalaqnakum azwaja. Kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Ya, pasang-pasangan. Ya. Kata para ulama, itu laki-laki perempuan dan ada fungsinya ya. Dengan adanya pasang-pasangan maka saling cocok, saling mencintai, saling beranak pinak, ya. Bahkan dalam ayat yang lain kata Allah, min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan dengan berpasang-pasangan. Dan semuanya berpasang-pasangan. Kalau laki-laki ada perempuan. Ada positif, ada negatif. Ada api, ada air. Ada surga, ada neraka. Ada iblis, ada Jibril, ya. Ada Fir'aun, ada Musa, ya. Ada Rasulullah, ada Abu Jahal. Banyak ya, semuanya pasang-pasangan, ya. Semuanya pasang-pasangan. Ada hikmah yang Allah kehendaki di balik itu semua.
Antum udah ngantuk kah? Hah? Capek belum? Sudah berapa jam kita bicara ini? Hah? Setengah jam? Baru setengah jam? Mukadimah setengah jam sudah cukup. Tambah atau sudah? Hah? Terus ya? Wa ja'alna naumakum subata. Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka orang-orang Quraisy. Kami jadikan tidur kalian ya sebagai untuk istirahat. Dalam ya, wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam sebagai pakaian bagi kalian ya. Jadi Allah menciptakan manusia letih kemudian dia ngantuk. Dan itu nikmat ya. Orang kalau sudah letih terus tidur itu paling nikmat. Lebih nikmat dari segalanya. Oleh karena Ibnu Qayyim mengatakan justru manusia itu dia merasakan kenikmatan di puncak kelemahannya baru dia merasakan kenikmatan. Contoh, dia baru merasakan makan itu enak kalau lagi apa? Lapar. Kalau udah kenyang enggak ada yang enak. Dia baru merasakan minum itu lezat begitu karena dia kehausan. Seorang benar-benar merasakan tidur itu nikmat kalau lagi capek ya. Itu kenikmatan yang Allah berikan. Kalau seorang tidak merasa letih, terus kerja, tahu-tahu mati. Ya, tahu mati kerja terus ngitung terus. Bisa meninggal dunia kalau lupa dengan waktunya istirahat, enggak mau istirahat. Kalau dia lupa dengan letihnya, makanya Allah kasih sinyal, letih, istirahat. Ya, kalau dia lupa bisa meninggal dunia. Betapa banyak orang pekerja saya baca di luar negeri sana, mereka kerja tahu-tahu meninggal. Ya. Enggak memaksakan diri. Wa ja'alna al-laila libasa, kami menjadikan malam sebagai pakaian. Karena dahulu kalau sudah malam gelap sudah enggak ada yang kelihatan, semua tertutup. Seakan-akan kegelapan malam meliputi seseorang, seakan menjadi pakaian dia. Makanya Allah mengatakan dengan libasa, yaitu meliputi segala sisi dari sisi tubuhnya kegelapan tersebut. Tidak ada satu bagian tubuhnya pun yang tidak tertutupi dengan kegelapan tersebut. Ini kalau benar-benar malam matikan lampu maka gelap tidak kelihatan, maka seakan-akan pakaian yang meliputi tubuh kita, maka Allah namakan dengan libasa. Kata Allah, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang sebagai tempat untuk mencari penghidupan, untuk kerja. Makanya ya secara alami bahwasanya malam adalah tempat istirahat, siang untuk tempat apa? Kerja. Malam waktunya istirahat, siang waktunya kerja. Kalau ada orang yang membalak-balikkan aturan ini, dia tidak akan hidup dengan enak. Coba kalau ada orang malamnya kerja, siangnya tidur. Pasti tubuhnya enggak enak. Meskipun dia tidur siang lebih banyak daripada orang kalau tidur malam 6 jam sudah segar. Ya, 6 jam sudah segar. Tapi kalau dia tidur siang sampai 6 jam, 7 jam tetap badan tidak enak. Kenapa? Karena dia menyelisihi aturan yang Allah bikin. Aturannya malam istirahat, siang apa? Kerja. Karena dia merubah pola. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangunkan di atas kalian 7 langit yang kokoh. Subhanallah ya, langit yang kita lihat ni baru langit yang pertama. Langit apa? Langit dunia. Belum langit yang kedua, langit yang ketiga. Sebab Allah mengatakan seluruh yang ada langit dunia ini bintang-bintang ya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Kata Allah, kami hiasi langit ini, langit dunia dengan bintang-bintang. Jadi seluruh bintang-bintang yang ada ini masih di langit pertama. Masih langit yang pertama. Langit pertamanya kita enggak tahu. Ya, tapi Allah katakan dia kokoh. Dia kokoh, dia bisa menahan bintang-bintang yang begitu banyak. Dia bisa menampung matahari, rembulan, planet-planet. Kita baru lihat langit yang pertama. Itu pun kita tidak tahu tebalnya langit tersebut seberapa, luasnya langit tersebut seberapa, kita enggak pernah tahu. Langit ini enggak pernah kita tahu ujungnya mana, pangkalnya mana. Lebarnya, tebalnya seberapa kita enggak tahu. Tapi disebut dalam hadis perjalanan 500 tahun. Tebal sekali. Ini yang kita lihat baru langit pertama, belum langit kedua, belum langit ketiga, belum langit ketujuh. Betapa luasnya alam semesta ini, betapa kecilnya kita ya. Betapa kecilnya kita ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ja'alna siraja wahaja. Kami jadikan pelita yang amat terang itu matahari. Kata para ulama, wahaj itu artinya sesuatu yang panas. Dalil bahwasanya matahari itu
mengeluarkan panas. Kemudian kata Allah, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Mu'sirat adalah awan yang hitam. Tidak dikatakan mu'sirat kecuali awan tersebut sudah hitam. Setelah hitam baru kami turunkan air hujan. Ya. Dan ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma ja'alu rukama. Bukankah kau tidak lihat bagaimana Allah menggiring awan, Allah merangkai awan-awan tersebut yang tadi terpecah-pecah, Allah rangkai, Allah jadikan bertumpuk-tumpuk ya. Semua yang bikin Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah giring ke satu tempat, Allah turunkan hujan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan biqadar dengan ukuran yang Allah kehendaki. Allah ingin turunkan sekian. Allah ingin memberi musibah kepada satu kaum, Allah turunkan dengan deras. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini nikmat, hujan ini yang turunkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, linukhrija bihi habba wa nabata. Dengan hujan tersebut kami keluarkan habban itu tumbuhan dan nabata. Ya, kalau habban itu biji-bijian, nabatan itu tumbuhan. Kata para ulama, kenapa didahulukan habban sebelum nabatan? Karena kebutuhan manusia terhadap biji-bijian lebih besar. Karena itu makanan pokok. Seperti adas, seperti beras, ya. Ini disebut dengan habban, ya. Korma disebut dengan habban. Adapun nabatan seperti sayur-sayuran, pepohonan, buah-buahan, ya. Maka didahulukan penyebutan habban karena lebih dibutuhkan oleh manusia. Kemudian kata Allah, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat, ya. Itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi dengan sendirinya, tapi semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah berkata, wahai orang-orang Quraisy, ini semua nikmat yang saya berikan kepada kalian, yang kalian sadari bagaimana gunung, hujan, semuanya, itu kami yang bikin. Kalau kami ingin membangkitkan kalian, mudah. Dah mati dibangkitkan lagi, mudah. Ini semua kita bisa bikin. Apalagi sekedar membangkitkan kalian, mudah. Prosesnya enggak susah. Bukankah membuat bumi enggak susah? Di mata kita susah. Bumi dihamparkan dengan fasilitasnya, hujan diturunkan, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, matahari, ini semua enggak gampang. Menurut kita, bagi Allah semuanya gampang. Sebagaimana membuat ini semua gampang di sisi Allah, maka membangkitkan kalian juga mudah pada hari kiamat kala. Itu maksud dari paragraf yang sedang kita baca, ya. Sampai sini aja ya. Saya sudah capek masalahnya. Ya, nanti lanjut lagi ya. Boleh? Boleh dah? Ya sudah, demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ikhwanih. Kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat An-Naba sampai pada ayat yang ke-17. Inna yaumal fasli kana miqata. Halaman 30 ya, halaman 30. Inna yaumal fasli kana miqata. Sungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Yaumal fasli adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat itu namanya banyak. Setiap nama mengandung sifat terhadap hari tersebut. Makanya hari kiamat disebut dengan yaumul qiyamah, hari di mana manusia akan berdiri menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada duduk di sana, tidak ada berbaring. Semuanya akan terus berdiri ya di padang mahsyar sampai Allah datang memutuskan perkara. Maka disebut dengan yaumul qiyamah. Dia dari qiyam, berdiri. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia akan berdiri menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga dengan yaumul mahsyar karena orang akan dikumpulkan pada hari tersebut. Disebut juga dengan al-qari'ah, disebut juga dengan as-sakhah, banyak ya. Jadi masing-masing nama tersebut menjelaskan tentang sifat pada hari itu.
disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Nah, di antara nama-nama hari kiamat adalah yaumul fasl. Yaumul fasl yaitu hari keputusan. Karena pada hari tersebut akan diputuskan segala perkara, ya, atau disebut dengan hari pembeda, membedakan antara hak dan batil. Hari kiamat akan dibedakan antara hak dan batil. Pada hari kiamat akan dibedakan antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga dan sekelompok masuk neraka. Maka pada hari tersebut segala atribut akan dilepas, segala jabatan akan dilepas. Tidak ada kaya miskin lagi. Yang ada cuma penghuni neraka atau penghuni apa? Surga, ya. Makanya Allah mengatakan tatkala hari kiamat kelak, anal malik, aina mulukul ard? Aku adalah sang raja. Mana raja-raja dunia? Enggak ada. Semuanya enggak ada tatkala itu, ya. Maliki yaumiddin, dialah penguasa hari pembalasan. Raja di hari pembalasan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sekarang yang membanggakan atributnya, membanggakan jabatannya, membanggakan kekayaannya, pada hari kiamat kelak semua akan hilang. Yang ada cuma ada keputusan antara penghuni surga maupun penghuni neraka. Itulah yaumul fasl. Allah jelaskan kapan tiba yaumul fasl tersebut. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Hari di mana tatkala ditiupkan sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Al-nafkhu fis sur sebagaimana pernah kita jelaskan, meniup sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, ya. Maka itu ada khilaf, ada yang mengatakan 2 kali tiupan, ada yang mengatakan 3 kali tiupan. Ya, yang mengatakan 2 tiupan, yang pertama adalah nafkhus sa'aq, ya. Wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Ya, tatkala ditiupkan sangkala maka semua mati yang ada di langit dan bumi kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkala yang kedua, maka kemudian manusia akan dibangkitkan. Ya. Tatkala manusia dibangkitkan maka mereka akan datang berkelompok-kelompok. Nah, jarak antara an-nafkhatul ula dengan an-nafkhatus tsaniyah, tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala kedua, dalam hadis disebutkan 40. Ya, 40. Namun tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sang perawi lupa yang dimaksud oleh Nabi 40 apa? Apakah 40 hari? Apakah 40 bulan atau ke 40 tahun? Yang jelas jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua adalah 40, ya. Disitulah kemudian fa idzahum qiyamun yanzurun, manusia, ya, dibangkitkan dari kuburannya, fatatuna afwaja, kemudian datang berkelompok-kelompok. Setelah itu Allah berfirman, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Maka tatkala ditiupkan sangkakala, ya, maka langit yang sekarang kita lihat tertutup akan terbuka pintu-pintunya, akan kelihatan ada pintu-pintunya. Ada yang mengatakan futihatis samaa'u fakanat abwaba, maksudnya terbelah-terbelah, ya, sebagian datang dalam ayat-ayat yang lain. Dan tatkala langit dibuka pintu-pintunya, maka malaikat akan turun, ya, dalam jumlah yang sangat banyak karena di langit ada malaikat yang menghuninya, ya. Sebagaimana firman Allah, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Ya, tatkala langit terbelah lalu mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Ya. Sebagaimana dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Rabbmu dan malaikat bersaf-saf, datang. Tatkala akan dilaksanakan yaumul hisab, hari perhitungan. Dan malaikat sangat banyak di langit. Pada hari tersebut akan turun ke bumi atau ke padang mahsyar. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ara ma la tarawun wa asma' ma la tasma'un." Aku melihat apa yang tidak kalian lihat dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Kemudian kata Nabi, "Attatis sama'u wa huqqalaha an ta'id." Sungguh langit mengeluarkan bunyi kerak, ya. Al-atid itu suara kalau onta ditaruh barang banyak akhirnya keberatan, kerak. Itu namanya al-atid.
Di langit terdengar suara tersebut, tapi kita enggak dengar, yang dengar cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, wa huqalaha anta'id, dan pantas wajar bagi dia untuk mengeluarkan suara tersebut. Kenapa? Karena penghuninya sangat banyak. Kata Nabi, ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa alaihi malakun sajid. Tidak ada jarak 4 jari di langit kecuali ada malaikat yang sedang apa? Sujud. Wadhi'un jabhatahu, yang sedang meletakkan keningnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat sangat banyak di langit. Nanti akan turun tatkala hari kiamat. Dan sebelumnya juga malaikat turun. Sebagian malaikat tatkala mencatat amalan para hamba. Kemudian sebagian malaikat juga akan turun tatkala Lailatul Qadar. Kata Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun dengan banyak pada hari malam Lailatul Qadar, dan juga malaikat Jibril ikut turun di malam Lailatul Qadar. Sehingga Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar karena di antara makna Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Al-Qadar dalam bahasa Arab di antara maknanya artinya sempit. Kenapa? Karena pada malam tersebut malaikat banyak memenuhi bumi. Kemudian wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dan dijalankan gunung-gunung maka menjadi fata morgana lah dia. Jadi gunung-gunung ya akan diangkat ya. Jadi gunung-gunung dicabut dulu dari pasaknya, setelah dicabut kemudian diperjalankan, kemudian ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi debu yang terbangan ya. Itulah gunung. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung yang kokoh, batu yang besar yang menjulang ke dalam bumi ya. Menusuk ke dalam bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakanlah Rabbku akan menghancurkan dengan sehancur-hancurnya, ya. Ya, kathiban mahila, ya, kata Allah seperti pasir ya, debu yang berterbangan ya. Jadi yang tadinya batu besar tiba-tiba melebur kayak butiran-butiran langsung jatuh. Gunung nanti seperti itu pada hari kiamat kelak. Jadi Allah sebutkan, ini paragraf ini, Allah sebutkan tentang Yaumul Fasli, hari pembeda atau hari keputusan yang akan tiba kapan? Tatkala tiba hari kiamat. Baru tiba tatkala tiba hari kiamat, karena Yaumul Fasli maksudnya hari kiamat. Allah sebutkan sebagian sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya tadi disebutkan langit terbelah, kemudian gunung diterbangkan. Ya. Setelah itu masuk pada paragraf berikutnya. Paragraf berikutnya ayat ke-21. Kata Allah Subhanahu wa taala ya. Inna jahannama kanat mirsada, dan ini ciri-ciri surat-surat Makkiyah ya. Isinya tentang hari kiamat, karena orang-orang kafir Quraisy sebagaimana kita jelaskan tadi malam, mereka mengingkari adanya hari kiamat. Mereka mengingkari, Allah tidak peduli. Allah tetap jelaskan tentang hari kiamat tersebut. Siapa tahu di antara mereka ada yang sadar. Allah sebutin dahsyatnya hari tersebut meskipun mereka tidak mau beriman. Ya. Kata Allah, inna jahannama kanat mirsada. Setelah itu Allah lebih spesifik lagi berbicara tentang setelah hari kiamat, yaitu ada neraka jahanam. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguhnya neraka jahanam itu ada tempat pengintai. Jadi jahanam itu mengintai. Mengintai siapa? Mengintai orang-orang yang siap untuk dimasukkan dalam neraka jahanam. Oleh karenanya kalau orang lewat di sirat, sudah ada kalalib, besi-besi yang siap mencabik orang tersebut, dilemparkan dalam neraka. Jadi diintai, itu siap. Terus kena masuk. Itu lagi tuh kena terus masuk. Semuanya diintai. Semua sudah tercatat, si fulan bakalan masuk neraka jahanam, maka neraka jahanam mengintai orang-orang yang pantas untuk masuk dilemparkan dalam neraka jahanam. Sebagaimana kita tahu kalau kita lihat sirat, di samping sirat ada kalalib, besi-besi yang bergantungan, yang tajam, yang siap mengkait orang-orang yang akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Dikaitkan kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Itu salah satu bentuk pengintaian neraka jahanam terhadap orang-orang kafir. Makanya Allah mengatakan lit-taghina ma'aba. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. At-taghin itu orang melampaui batas, orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang musyrik, yang kafir, melampaui batas ya. Maka itulah orang-orang yang diintai oleh neraka jahanam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, labithina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal di dalam neraka jahanam ahqaba. Ahqaba
jamak dari hukban. Dan al-hukub artinya waktu yang panjang. Ada khilaf di kalangan para salaf apa makna dari al-hukub. Yaitu sekarang kalau kita artikan mereka akan tinggal berabad-abad lamanya atau berzaman-zaman lamanya, berhukub-hukub lamanya dalam neraka. Nah, hukub ini apa maksudnya? Hukub ini ada khilaf, ada yang mengatakan hukub artinya 70 tahun, ada yang mengatakan hukub artinya 80 tahun, ada yang mengatakan hukub artinya 300 tahun. Jadi mereka akan tinggal berhukub-hukub jadi 30 tahun, tambah lagi 30 tahun, tambah lagi 30 tahun. Atau 70 tahun, setelah disiksa tambah lagi 70 tahun, tambah lagi 70 tahun. Atau 300 tahun, karena hukum maknanya ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Namun para ulama mengatakan maksudnya 30 tahun hitungan di dunia. Tetapi ingat, di akhirat kelak satu hari seperti 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun. Kalau kita mengambil hukum artinya 30 tahun, berarti berapa tahun? 30 kali 3, coba kali matematika. 30 kali 365 kali 1000. Berapa itu? Banyak ya. Anak saya juga bisa gitu. Hah? Biar saya ngitung aja lah. Antum psiko apa dhaif enggak tahu. 365 kali 30 kali 1000. 10.950.000 tahun. Ini kalau makna hukum yang paling kecil. Jadi 10 juta tahun disiksa. Terus 10 juta tahun kemudian siksa yang lain. 10 juta tahun kemudian siksa yang lain. Kalau maknanya 70 tahun ya sekitar 25 juta tahun. Ya, kalau 70 kan 30 10 juta berarti kalau 60 20 juta, kalau 70 sekitar 25 juta tahun. 25 juta tahun disiksa. Kemudian 25 tahun berikutnya disiksa. 25 juta tahun lagi kemudian disiksa yang lain. Atau 300 tahun. Berarti 100 juta. 100 juta tahun disiksa. Subhanallah. Bukan 100 juta tahun. 100 juta tahun disiksa. 100 juta tahun berikutnya disiksa. 100 juta. Makanya jangan saya mantu masuk neraka ya. Mantu masuk neraka repot. Kalau dapat periodik 30-30 ya. Makanya waliyadzubillah, neraka ini sangat mengerikan. Nah, ini maksudnya ahqabah di situ maksudnya. Ada pembahasan tapi saya tidak ingin bahas di sini masalah akidah. Tapi intinya bahwasanya ahqabah di sini bukan menafikan khalidina fiha. Jadi orang kafir masuk neraka khalidina fiha, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Namun kenapa Allah mengatakan ahqabah? Maka ditafsirkan oleh para ulama maksudnya setiap periodik itu siksaannya tersendiri. Periodik berikutnya siksaannya lagi berubah lagi. Karena dalam neraka jahanam berbagai macam model siksaan. Ya. Berbagai macam siksaan dan tidak ada yang mengisi siksaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini maksudnya ahqabah, kumpulan zaman-zaman berapa lama mereka siksa enggak berhenti-berhenti, tetapi mereka disiksa secara periodik. Ada yang mengatakan 10 juta tahun, 10 juta tahun berikutnya, 10 juta tahun berikutnya, karena akhirat tiada penghujungnya. Adapun kalau orang Islam yang dimasukkan dalam neraka jahanam pelaku maksiat, maka mereka ada batasan waktunya. Tetapi pembahasan kita ini tentang orang kafir, karena ayat ini surat Makkiyah turun, konteksnya, khitabnya, pembicaraannya kepada orang-orang musyrikin apa? Mekah. Ya, musyrikin Mekah. Dan mereka tahu makna hukum itu waktu yang lama. Makanya Allah ingin mengatakan, kalian tuh bukan hukum yang disiksa bukan cuma sehukum, tapi berhukum-hukum dan tiada berhentinya. Khalidina fiha abada, kekal dalam neraka selama-lamanya. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi. Lihat halaman 37. Orang Yahudi berkata apa? Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Orang Yahudi itu pede. Mereka pede masuk surga. Kalaupun mereka tidak masuk surga, masuk neraka, kata mereka cuma sebentar. Jadi orang Yahudi kan mereka yakin masuk surga. Ya, makanya Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah Muhammad kepada orang Yahudi, kalau kalian
merasa kalianlah wali-wali Allah, yang lain bukan. Karena orang Yahudi merasa mereka Sya'bullahil Mukhtar. Mereka adalah bangsa pilihan, bangsanya Tuhan. Tuhan itu Tuhannya Yahudi. Tuhan memang untuk orang Yahudi saja, ya. Dan mereka merasa pasti masuk surga. Maka kata Allah, katakanlah kepada mereka Muhammad, suruh minta mati kalau memang mereka yakin pasti masuk surga. Suruh minta mati. Ya udah, berdoa sama Allah, ya Allah matikan kami agar segera masuk surga. Ngapain setengah mati di dunia? Ya. Kata Allah, wala yatamannawnahu abadan. Mereka tidak bakalan pernah minta mati karena mereka sadar mereka banyak melakukan apa? Maksiat. Ya. Jadi perbuatan mereka, pernyataan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Pernyataannya pasti mau surga, tapi kalau disuruh minta mati, enggak berani. Ya. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan minun nas fatamannawul maut wa la yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Kalau katakanlah jika kamu merasa bahwasanya surga hanyalah milik kalian wahai orang Yahudi, mintalah mati. Pasti ya mati, pasti masuk surga, mintalah mati. Kita orang Islam tidak demikian. Kita orang Islam yakin yang bisa masuk surga hanyalah orang yang bertauhid. Tapi tidak ada di antara kita yang yakin masuk apa? Surga. Kita sadar kita banyak maksiat, kita banyak kekurangan. Tetapi orang Yahudi merasa pasti masuk surga. Tapi kalau disuruh minta mati enggak berani. Tetapi mereka mengatakan, sombongnya mereka, kalaupun kita masuk neraka cuma sebentar. Ya. Lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda. Kami hanya disentuh neraka cuma beberapa hari. Keyakinan seperti ini masih diyakini sampai sekarang. Saya punya kawan di Australia, dia kerja sama orang Yahudi. Subhanallah, mereka ngobrol terkadang masalah akidah. Kata orang Yahudi bosnya tersebut, kita ini kalau masuk neraka cuma sebentar, beberapa hari. Teman saya ingat, persis seperti di Al-Quran. Persis seperti di Al-Quran. Mereka meyakini kalau masuk neraka cuma beberapa hari. Kita bilang taruhlah sesuai dengan keyakinanmu cuma beberapa hari. Ingat, 1 hari 1000 tahun. Ya akhi, siapa yang kuat tahan 1000 tahun disiksa? Jadi orang miskin aja 1000 tahun setengah mati. Apalagi disiksa. Ya, orang sekarang sakit aja sebulan terkapar di rumah sakit menderita. Sampai banyak orang mau mati, mau bunuh diri, ya. Karena enggak kuat menahan. Padahal cuma begitu. Apalagi itu tidak disiksa, cuma sakit. Apalagi kalau disiksa beberapa hari, berarti beberapa ribu tahun, ya. Waliyadzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yadzuquna fiha bardaun wala syaraba. Ya. Mereka tidak merasakan di dalamnya, ya, kesejukan dan tidak pula ada minuman, ya. Itu mereka akan merasakan panas luar biasa. Sebagian ulama mengatakan ahqaban di situ. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, labithina fiha ahqaban, mereka akan tinggal dalam neraka jahanam ahqaban dalam waktu yang lama, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Yang dalam waktu yang lama tersebut mereka tidak merasakan kesejukan dan juga tidak ada air minum. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang sangat panas dan nanah, ya. Setelah itu baru mereka merasakan kesiksaan yang lainnya lagi. Ini sebagian ulama mengatakan ayat sebelumnya berkaitan dengan ayat setelahnya. Jadi la yadzuquna fiha badan wala syaraban adalah sifat bagi ahqaban. Bagi yang belajar nahwu tentu tahu. Taib. Illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidak akan merasakan minum, tidak akan merasakan kesejukan. Yang mereka minum hanyalah air yang sangat panas. Dan ghassaq yaitu nanah, ya. Dan nanah tersebut disebutkan adalah nanah yang sangat dingin. Nanah yang sangat. Jadi penghuni neraka jahanam itu disiksa dengan dua model, disiksa dengan sangat panas dan sangat dingin. Jadi jangan disangka bahwa neraka cuma panas doang, ada juga dingin yang sangat menyiksa. Ya. Makanya dalam hadis, ishtaqatin naru ila rabbiha. Neraka mengeluh kepada Rabbnya. Faqalat, neraka berkata, ya Rabbi akala ba'dhi ba'dhan, sebagianku makan sebagian yang lainnya. Fa'adzina laha binafasain. Maka Allah pun mengizinkan neraka dengan dua hembusan, nafasin fis syita wa nafasin fis saif. Hembusan di musim dingin, hembusan di musim panas. Fa huwa ashaddu ma tajidu minal har wa ashaddu ma tajidu minal zamharir.
Dan itulah yang kalian rasakan yang sangat panas dan kalian rasakan yang sangat dingin. Sebenarnya mengatakan ya bahwasanya musim panas, musim dingin itu salah satu dampak dari hembusan api neraka. Hembusan api neraka. Bahkan ada yang mengatakan matahari itu salah satu dari sebagian secuil dari neraka jahanam. Karena musim panas berkaitan dengan matahari dan matahari salah satu cuplikan dari apa? Dari neraka jahanam. Ya, kalau kita dekat kayak apa? Itu jauh aja kayak begitu, apalagi kalau dekat. Belum neraka jahanam ya. Intinya di neraka siksaan hamiman artinya air yang sangat panas, ghassaqan nanah yang sangat dingin ya. Kalau orang dimasukkan dalam kulkas ya. Dingin atau tidak? Sekarang aja kita pakai AC kedinginan. Ya, apalagi kalau kita tinggal di negara-negara yang 4 musim. Di Madinah saja kalau pernah saya sempat kalau nggak salah 2 derajat, dingin luar biasa. Sampai ada yang meninggal, anak-anak yang nggak kuat meninggal ya. Nah, sekarang alhamdulillah ada pemanas. Kalau zaman dulu kayak apa? Nggak ada pemanas, mau cari kayu bakar, terlambat cari kayu bakar, kedinginan, apa namanya, meninggal dunia. Ya, itu baru -2. Belum di sebagian negara Eropa sampai -15. Masya Allah. Kayak apa? Orang bilang kalau orang keluar dia nggak pakai tutup telinga, telinganya bisa beku. Kalau dikutik teleng lepas. Kalau alam benar atau tidak ya? Kalau saking apa? Dinginnya ya. Dingin banget ya. Dingin, belum anginnya yang kita nggak bisa gerak kadang-kadang ya. Dingin banget ya. Wajah ini udah kayak es batu ya. Jadi kaku ya. Saya pernah keluar pada waktu itu cuma 2 derajat, 2 derajat Celcius. Saya keluar di salah satu tempat di Eropa. Kemudian dengan angin yang dingin, dibilang dengan angin jadi -4 kalau nggak salah. Atau rasanya seperti -4. Itu sudah nggak kuat kayak apa. Ya. Jadi memang tersiksa dengan dingin yang sangat juga membuat orang tersiksa. Bagaimana lagi dinginnya di neraka jahanam. Ustaz, kok bisa digabungkan antara dingin dan panas? Bilang bisa. Ya, sebelah sana panas, sebelah sini dingin, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kulkas saja kan begitu. Kita buka dalamnya dingin, belakangnya apa? Panas. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Taib, jadilah minuman orang-orang kafir ya. Kata Allah, jazaan wifaqa. Balasan yang setimpal bagi mereka. Setimpal ya. Karena mereka tidak tahu diri. Sudah dikasih kenikmatan, tidak mau bersyukur kepada Allah, masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu diri, Allah yang berikan mereka segala prasarana, berikan mereka kenikmatan yang mereka sembah. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah sapi, ya, ada yang menyembah matahari. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan disuruh minum air panas yang ya kalau mereka apa namanya minum faqatta'a am'a'ahum, maka perut mereka akan hancur. Ini mereka kata para ulama, mereka ini saking hausnya waktu di padang mahsyar. Fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana, di padang mahsyar mereka suruh berdiri 50.000 tahun. Jarak matahari jaraknya 1 mil. Mereka kepanasan kelaparan. Orang kafir itu kepanasan kelaparan. Setelah mereka ribuan tahun kehausan, keringat bercucuran enggak mati-mati, merasakan kehausan yang amat sangat. Begitu dimasukkan dalam neraka jahanam, mereka haus, mereka minta minum, ya. Minta minum kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih air panas. Mereka tahu itu panas, tapi karena sudah saking hausnya, mereka tetap apa? Minum. Ibarat orang tatkala morfin ya, kecanduan ya. Tahu ini bahaya, tapi dia tetap aja, dia harus apa namanya, belah-belah tangannya, kemudian hisap darahnya. Dia tahu ini sakit, tapi dia sudah bagaimana lagi? Tidak bisa, harus dia minum, Sama orang kecanduan rokok, udah tahu itu hisap api, tapi ya gimana lagi? Udah tahu bakalan sakit, tetap aja gimana lagi? Harus hisap rokok ya. Ya. Saya kadang nggak habis pikir, kenapa orang bisa merokok ya? Apa yang buat mereka ingin merokok? Coba tanya sama antum perokok, coba tanya. Yang merokok, coba tanya pada diri sendiri. Pertama kali saya merokok kenapa? Apa coba yang membuat motivasi saya untuk merokok? Enggak ada. Bikin habis duit, masukin asap dalam apa? Perut, dalam paru-paru ya. Intinya enggak ada. Hanya dihiasi oleh syaitan
Bikin fly juga tidak. Ya. Kalau bir kan mungkin ada bikin fly enak. Kalau rokok apa enggak ada. Cuma setan menghiasi bahwasanya orang yang merokok itu keren. Itu aja. Ya. Iklannya orang badan besar merokok begini. Ya itu iklannya. Ente kurus krempeng begini. Terus iklannya pemanjat gunung. Iklannya terkesan kalau merokok gagah di depan cewek. Dihiasi oleh setan semuanya itu. Kayaknya orang yang merokok lebih jantan daripada yang tidak merokok. Dari mana kaidah itu? Ilmiah juga tidak. Secara logika juga tidak, tapi itulah contoh bagaimana maksiat benar-benar dihiasi oleh syaitan. Ya. Kalau bir, oke lah, bir ada lezatnya, ada enaknya rasanya, ada mungkin fly, bikin hilang stres, macam-macam. Kalau rokok, apa? Jadi karena mereka sudah sangat haus, tidak ada yang bisa mereka minum, terpaksa mereka minum. Padahal mereka tahu itu akan menyiksa mereka. Akhirnya mereka wasukumaan hamiman, mereka pun minum air yang sangat panas, faqata am'ahum, mencabik-cabik usus mereka. Nanah ini gimana minum nanah? Siapa yang kuat minum? Tapi enggak ada lagi. Haus mau diapain? Akhirnya nanah mereka minum yang sangat dingin, udah masuk dalam diri mereka, sangat dingin menyiksa diri mereka. Karena dingin itu juga menyiksa. Siksaan bisa dengan kedinginan, siksaan bisa dengan kepanasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka dahulu tidak berharap untuk dihisab. Ya. Kenapa mereka takut dihisab? Mereka enggak mau dihisab. Aidza mitna wa kunna turaban. Kalau kami sudah mati, sudah jadi tanah, apa kita akan dibangkitkan lagi? Ya, enggak mungkin kata mereka. Dan mereka tidak mau dihisab. Enggak mau dihisab. Ya. Karena mereka tahu kalau mereka dihisab banyak sekali kemaksiatan yang mereka lakukan. Kata Allah, kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dengan sedusta-dustanya. Wa kullu syai'in ahsainahu kitaba. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam satu kitab. Semua perbuatan mereka enggak ada yang luput. Mereka enggak mau dihisab, tetap dihisab. Semua perkataan mereka, semua keyakinan mereka, semua perbuatan mereka, ahsainahu kitaban. Kami telah tuliskan dalam catatan. Kata Allah, fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah dan kalian tidak akan merasakan kecuali tambahan. Ini ayat kata para ulama, ayat yang paling mengerikan bagi penghuni neraka jahanam, yaitu fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah azab neraka jahanam dan kami tidak menambah bagi kalian kecuali azab yang bertambah-tambah. Jadi penghuni neraka jahanam waktu mereka diazab, mereka minta mati, ya. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berteriak, wahai malaikat Malik, sampaikan kepada Allah matikan kami. Jawabannya, innakum makithun. Kalian tidak bakalan mati. Ya. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Kadzalika najzi kull kafur. La yuqda alaihim. Mereka tidak bakalan mati. Minta mati enggak dikasih mati. Minta dikurangi. Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Maka penghuni neraka jahanam berkata kepada penjaga neraka, pada para malaikat, mintalah kepada Rabbmu, Rabb kalian agar mengurangi azab kami meskipun hanya sehari. Kasih libur aja sehari. Bukan libur, kurangilah. Sehari saja. Jadi mereka minta mati enggak dikasih mati. Mereka minta dikurangi enggak dikurangi. Jawabannya justru ditambah. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah dan kalian tidak akan merasakan tambahan, bukan tambahan keringanan, tapi tambahan apa? Siksaan. Makanya kata para ulama ini ayat yang paling mengerikan bagi penghuni neraka jahanam. Karena mereka disiksa bukan dengan siksaan yang statis, tetapi dinamis, semakin bertambah-tambah. Ya. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari tersebut tidak ada yang menyiksa seperti siksaan Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang bisa membelenggu seperti belenggunya Allah. Antum bayangkan orang paling sadis di dunia menyiksa, siksaannya masih kalah dengan siksaan apa? Allah. Karena Allah mengatakan tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah. Di antaranya siksaan Allah akan terus bertambah-tambah bagi para penghuni neraka jahanam, yaitu orang-orang kafir. Allah cerita tentang neraka. Sekarang masuk paragraf berikutnya tentang surga. Dan itu metode Al-Quran, targhib wa tarhib, memberi motivasi dan beri peringatan. Ya. Itu harus kita contohi. Jadi kalau kita ceramah,
juga begitu, ada motivasi, ada peringatan, ada fadilah amal, ada dosa-dosa besar. Disampaikan ya, ada targhib, ada tarhib. Jangan setiap kajian selalu neraka terus. Nanti orang kafir mau masuk Islam enggak jadi, itu kajiannya neraka terus Ustaz. Mana surganya gitu. Kajian dosa besar terus, semua mengeri semua. Orang enggak tertarik sama Islam kalau begitu. Harus ada targhib dan apa? Tarhib. Anak-anak juga gitu. Nak, kamu jangan gini. Jangan. Selalu larangan. Keluar dari bapaknya sama ibunya, larangan. Kamu enggak boleh. Haram, haram, haram. Kapan halalnya? Kapan motivasi? Kapan hadiahnya? Awas kalau enggak hafal Quran, abi pukul. Awas kalau enggak ini, abi Harusnya kamu enggak hafal Quran, abi pukul. Kalau kamu hafal Quran, abi kasih apa? Hadiah. Begitu kan namanya, targhib dan tarhib. Setelah Allah menyebutkan tentang neraka jahanam, Allah sebutkan tentang surga. Kata Allah, "Innalil muttaqina mafaza." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, fauzan aziman, kemenangan yang sangat besar. Mafaza, ya. Oleh karenanya, kesuksesan yang terbesar adalah sukses di akhirat. Ya. Kata Allah, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh dia telah sukses. Ya, dia telah berhasil, dia telah menang. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan ini hanyalah ya keindahan yang menipu. Kebanyakan orang mereka berlomba-lomba di dunia cari kemenangan, tapi urusan dunia. Lomba balap kuda lah, lomba apalah, lomba judi lah, lomba tinju lah, lomba bola lah. Mereka menang, bangga kalau menang dalam lomba-lomba tersebut. Sebenarnya lomba dunia, ya. Semuanya lomba apa? Dunia. Tetapi kemenangan yang sungguhnya adalah kalau di akhirat masuk surga. Percuma seorang sukses di dunia, ya. Lomba rumah bagus dia nomor 1. Di kampung dia rumah yang paling apa? Bagus. Lomba mobil bagus dia juara 1. Lomba istri cantik dia juara 1. Istrinya paling cantik, bahkan 4 istrinya. Ya. Semuanya dia menang. Tapi kalau di akhirat masuk neraka, percuma. Jadi seorang di dunia kalah dalam perkara dunia. Dia mungkin paling miskin, rumahnya mungkin paling jelek, istrinya mungkin paling pas-pasan ya. Saya tidak bilang paling jelek, paling apa? Pas-pasan. Tapi kalau pas dilihat cantik, alhamdulillah. Jadi dunia dia enggak dapat, tapi di akhirat masuk surga, dia yang menang. Dia yang menang. Itulah orang yang menang. Maka antum nanti kalau antum punya anak, antum lihat standarnya. Ya, bolehlah dia menang dalam urusan dunia, tapi agamanya bagaimana? Jangan sampai anak kita menang dalam urusan dunia, dalam agama dia terbelakang ya. Kata Allah, hadaiqa wa anaba, yaitu bagi mereka surga. Bagi mereka adalah surga ya. Mafaza maksudnya surga. Hadaiqa wa anaba, yang di surga tersebut ada hadaiq, yaitu hadiqah. Hadiqah itu kebun-kebun yang isinya berbagai macam buah-buahan. Hadiqah, ada buah ini, buah ini, macam-macam. Di antaranya wa anaba, di antaranya ada buah-buah anggur. Jadi kata para ulama, Allah mengkhususkan penyebutan anaba, anggur, berarti ini buah anggur ini spesial di surga. Karena buah banyak ya. Allah mengatakan di surga ada buah-buahan yang banyak, di antaranya ada buah apa? Anggur. Ini buah yang spesial, anggur di surga. Setelah Allah menyebut tentang kenikmatan buah-buahan, Allah mengatakan bidadari wa kawaiba atraba. Ini mau dibahas atau tidak ini? Kayaknya sudah dibahas tahun lalu kan? Enggak usah dibahas lagi. Atraba maksudnya adalah sebaya ya. Karena masuk surga umur sebaya 33 tahun. Di puncak-puncak muda, di puncak-puncak segar-segarnya dan kuat-kuatnya, gesit-gesitnya umur segitu 33 tahun ya. Kemudian mulai menurun 40, kemudian menurun lagi, akhirnya peot ya. Jadi bidadari semua sebaya ya, cantik-cantik semuanya ya. Kawaib ya sudahlah ya, enggak usah dibahas. Lagi puasa. Baca aja sendiri ya. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman ya. Semua kenikmatan ada, bidadari ada, buah-buahan ada, minuman ada, anggur-anggur yang diminum ada, khamar-khamar yang lezat, semuanya ada. Ya, kenikmatan surga sangat banyak di luar dari khayalan kita. Di luar dari khayalan kita. Oleh karenanya para hadirin, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'zama ajra." Kata Allah,
Apa yang kalian lakukan berupa kebaikan apapun di dunia ini. Min khairin, kebaikan apapun, sekecil apapun. Tajidu indallahi, kau akan dapati di sisi Allah nanti khairan wa a'zam, lebih besar. Lebih besar. Ya. Oleh karenanya, setiap kebaikan yang kita lakukan ini akan dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda sangat banyak. Saya kasih contoh saja, Nabi SAW bersabda, raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar sebelum subuh, qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kapan antum bisa menguasai dunia dan seisinya? Kapan? Apakah ada orang di dunia ini menguasai dunia dan seisinya? Enggak ada. Apakah ada raja yang menguasai dunia dan seisinya? Enggak ada. Raja mana yang pernah hidup di dunia ini menguasai dunia dan seisinya? Enggak ada. Sebutkan raja-raja yang pernah hidup. Mau Fir'aun, mau Alexander bin Philips, ya, Al-Makedoni dan yang lain enggak ada. Semua raja enggak ada yang pernah menguasai dunia ini. Dunia dan seisinya. Antum, kalau antum jadikan antum, Allah jadikan antum sebagai raja, antum diberi umur 5.000 tahun, antum tidak bisa menguasai dunia dan seisinya. Enggak mungkin. Pasti antum punya kelemahan. Tidak pernah dalam sejarah orang menguasai dunia dan seisinya. Tapi antum dengan salat 2 rakaat sebelum subuh, nanti antum jadi raja dunia dan seisinya. Di mana? Di akhirat kelak. Hanya sekedar dengan 2 rakaat sebelum subuh. Ini dalil bahwasanya dunia ini tidak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Sedikit kebaikan yang antum lakukan di akhirat ini dibalas di dunia, akan dibalas di akhirat dengan berlipat-lipat ganda. Maka jangan sampai waktu terbuang-buang. Ya. Jangan sampai waktu terbuang-buang. Ya, Allah akan bidadari di luar bayangan antum, minuman di luar khayalan antum. Semuanya sangat indah dan tidak bisa kita khayalkan, ya. Tidak bisa kita khayalkan. Kata Allah, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Di surga mereka tidak mendengar perkataan sia-sia dan tidak ada kedustaan. Tidak ada hoax di surga. Enggak ada. Enggak ada lagu, enggak ada kata-kata sia-sia. Wala ta'thima, dalam ayat yang lain wala ta'thima, tidak ada yang dosa, perkataan menyakitkan hati, tidak ada. Di Indonesia. di Bekasi. Kita sering ngomong sama kawan, sesama ikhwan, terkadang dia menyinggung kita, terkadang dia menyindir kita, terkadang kita tersinggung, terkadang kita baper, terkadang dia yang baper. Sering kan begitu? Ya, sering. Ya, kita enggak bisa jaga omongan. Terkadang kita menyinggung orang, terkadang kita disinggung orang. Ada kata-kata yang menyakitkan, sindiran, apalagi makian, apalagi hinaan. Itu sudah makanan kita sehari-hari di tanah air. Ya. Di akhirat kalau orang mau surga enggak ada kata-kata yang menyakitkan, enggak ada. Enggak ada sindiran, enggak ada kata-kata yang nyelekit, yang menusuk hati, enggak ada. Semua kata-kata indah, semua kata-kata menyenangkan, semua kata-kata menggembirakan. Ya. Oleh karenanya kata Allah, la yasma'una fiha lagwan, tidak ada kata-kata sia-sia, wala kidzaban, tidak ada dusta. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Sebagai balasan dari Rabbmu, pemberian ya yang cukup. Cukup banyak, tidak ada kekurangan, cukup. Di akhirat berlebih-lebihan. Tidak namanya kurang. Kita di dunia masih saja merasa kurang. Masih saja merasa orang memiliki qanaah jarang. Susah manusia punya qanaah, tapi dia saya merasa cukup. Sebenarnya kalau kita mau dilihat dalam hati masih ada aja kekurangan. Sifat manusia. Mau dikasih rumah sebagus apapun, kayaknya masih ada yang kurang. Mungkin ruangannya kurang banyak. Mungkin istrinya kurang banyak katanya. Mungkin apa? Pasti aja kekurangan. Mau diapain? Ada punya kolam renang kayaknya kurang besar. Tidak ada namanya puas manusia. Ya, tapi kalau di surga ata'an hisaba. Ya, pemberian yang memuaskan, yang cukup, enggak ada kekurangan ya. Enggak ada kekurangan sama sekali. Setelah itu Allah berfirman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang melihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia, ya. Pada hari kiamat orang tidak berani ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat orang tidak berani ngomong sama Allah. Enggak usah kita bicara tentang Allah. Kita saja kadang masuk ketemu dengan pembesar, kita enggak berani ngomong. Masuk di kantor, ketemu dengan bupati saja atau ketemu dengan gubernur atau ketemu dengan presiden, kita enggak berani ngomong. Ketemu dengan amir, ketemu dengan syekh, kita mau ngomong segan, takut dan macam-macamnya. Apalagi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa." Pada hari itu ketika ruh dan malaikat bersaf-saf. Ar-ruh maksudnya malaikat Jibril. Ya, ar-ruh itu malaikat apa?
Jibril. Saffan, mereka bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Mereka tidak berkata-kata, malaikat saja enggak bisa ngomong kecuali dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengucapkan kata yang benar. Hari yang sangat dahsyat. La tasma'u illa hamsa. Kalaupun mereka bicara ada bisik-bisik ketakutan. Ketakutan. Apalagi pas lewat sirat, semua ketakutan. Tidak ada yang boleh dibicara tatkala sedang lewat sirat. Penentuan surga atau neraka, mengerikan. Lolos masuk surga, jatuh neraka jahanam. Para nabi hanya mengucapkan 3 kata. Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan. Tidak ada kata lain. Tidak ada kata lain. Semuanya ketakutan ya. Ya. Hari yang sangat mengerikan. Apalagi kalau kita sadar kita banyak dosa. Itu para nabi saja yang bebas dari dosa, yang dosa mereka sudah diampunkan. Mereka tidak berani ngomong. Apalagi seorang yang membawa dosa pada hari kiamat, dia ingat seluruh dosa yang dia lakukan. Ucapannya, penglihatannya, pendengarannya. Di akhirat mau ngomong apa dia? Sekarang orang pede ngomong-ngomong macam-macam. Ya. Saya gandeng kamu ke surga. Oh, ngomong sekarang. Di akhirat siapa yang berani ngomong? Tenang, nanti saya surga, anak buah saya tidak akan masuk surga kecuali murid-murid saya masuk dulu. Subhanallah. Nanti berani ngomong gitu. Nabi tidak begitu ngomongnya. Nabi tidak ada yang ngomong kayak gitu. Kata Allah, "Dzalikal yaumul haq." Itulah hari yang benar. Hari yang pasti terjadi. Ya, makanya di antara doa Nabi tatkala bangun malam ya, dia mengatakan wa liqa'uka haq wan nabiyyuna haq wan naru haqqun wal jannatu haqqun. Hari pertemuan adalah benar, pasti terjadi. Para nabi di atas kebenaran, neraka itu ada, surga itu ada ya. Dzalikal yaumul haq. Itu hari pasti terjadi. Pasti akan datang. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang berkehendak, niscaya dia bisa menempuh jalan menuju Rabb-nya. Dia bisa selamat. Kemudian kata Allah, "Inna anzarnakum adzaban qariba." Sungguhnya kami ingatkan kepada kalian tentang azab yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Manusia akan lihat seluruh apa yang pernah dia lakukan. Sekarang membuka file kita sangat mudah. Sekarang file kita sekarang sirah kehidupan kita orang tahu terkadang. Kalau orang mau cari data kita, filenya ada dari SD, SMP, SMA, terus bagaimana perjalanan hidupnya ada filenya. Ya. Sekarang file yang begitu banyak, yang mungkin data begitu banyak, jutaan, miliaran data bisa disimpan di flash disk yang kecil. Ya. Dan terjaga, tinggal dibuka di komputer, kebuka seluruhnya. Film-film yang mungkin ratusan jam bisa disimpan dalam file yang kecil. Bisa diputar ulang, bisa dinonton film tersebut. Bisa diputar, ya. Maka hari tersebut, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Manusia akan lihat apa yang dia pernah lakukan selama di dunia. Saya enggak tahu cara melihatnya bagaimana, yang jelas Allah mengatakan dia akan lihat apa yang pernah dia lakukan. Apakah filenya berupa catatan, tulisan tangan tanggal sekian-sekian, ataukah filenya dalam bentuk video dia akan lihat. Ya, wallahu alam bisawab. Tetapi akan diperlihatkan pada hari kiamat kelak. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka tatkala itu orang kafir berkata, seandainya aku hanyalah sebuah tanah yang tidak dibangkitkan, tidak disidang dan tidak dimasukkan dalam neraka jahanam. Seorang kafir berangan-angan menjadi tanah. Kapan orang kafir mengatakan seandainya saya jadi tanah? Tatkala orang kafir melihat ada kambing yang disidang, dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada li syatil jalha min syatil qarna. Kata Nabi, sungguh kalian akan mengembalikan hak kalian, akan mengembalikan hak kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak, sampai hak kambing yang ditanduk akan mengambil haknya dari kambing yang menanduknya. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia disidang, kambing pun akan disidang, hewan pun akan disidang. Tetapi disidangnya sekedar kisos, kemudian dirubah jadi tanah. Hanya sekedar dikisos, tidak ada kelanjutan surga atau neraka. Beda kalau manusia. Dan itu kita akan lihat. Kita akan lihat. Orang kafir pun melihat kambing
dihadirkan oleh Allah. Keadilan ditegakkan, jangan kepada manusia, kepada hewan pun ditegakkan. Setelah itu kambing yang tidak ditanduk mengambil haknya dari kambing yang menanduknya. Setelah itu kata Allah, kuni turaba, jadilah pasir. Selesai. Makanya dalam satu hadis dari Abu Dzar dia berkata, radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a syataini tantatihan. Rasulullah sallallahu melihat dua kambing saling menanduk. Rasulullah bertanya, "Ya Abu Dzar, hal tadri fima tantatihan?" Abu Dzar, tahukah engkau kenapa dua kambing ini saling bertanduk? Ada masalah apa? Ya Abu Dzar tidak tahu. Ini kambing bertanduk kenapa? Rebutan makanan kah? Rebutan kambing betina kah? Enggak tahu. Ini kenapa ribut? Kata dia, saya tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, lakinnallaha yadri. Tapi Allah tahu kenapa mereka saling menanduk. Wa sayaqdi bainahuma, dan Allah akan mengadili mereka berdua pada hari kiamat kelak. Ya. Oleh karenanya, tatkala hewan dikisos kemudian, makanya Allah mengatakan, ya, wa idzal wuhusyu husyirat. Tatkala hewan-hewan buas akan dikumpulkan, dia akan dihidupkan lagi, kumpulkan. Ya. Hari sangat dahsyat. Ya. Bayangkan hari kiamat kemudian dikumpulkan manusia, atau melihat hewan-hewan, ada singa, ada macan dikumpulkan, semuanya ramai hari tersebut. Berkemudian disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Surat apa? An-Naba.